Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku bakal membahas tentang prinsip dasar apa aja sih yang aku anut yang bisa membuat aku bisa financial freedom di usia 23 tahun ya teman. Jadi aku pernah buat video itu sebelumnya. Nah, jadi di video ini aku bakal jelasin semua prinsip-prinsip yang aku anut dan semua hal ini aku praktekkan secara pribadi ya teman. Tapi aku perlu disclaimer dulu, aku sendiri juga masih belum kaya, asetku juga masih belum banyak banget. Namun untuk saat ini aku memiliki passive income yang udah sekitar 3 kali lipat lebih besar daripada pengeluaranku. Yang artinya tanpa aku bekerja pun, sebenarnya passive incomeku sudah bisa menutup biaya bulananku ya teman. Tapi hal itu mungkin karena kebetulan aja emang pengeluaranku tergolong kecil ya teman. Nah, jadi sebenarnya ini untuk menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita, yaitu Kak Stephen Oi. Om, kalau boleh tahu apa pekerjaan Om atau dari mana sumber pendapatan Om awalnya sampai bisa invest lumayan gede di berbagai macam platform biar bisa saya tiru. Nah, jadi aku pribadi aku bekerja di luar negeri ya teman, aku bekerja di luar negeri. Kemudian dari aku bekerja di luar negeri, aku hidup super duper irit. Kemudian aku juga mengambil lebih dari satu pekerjaan. Jadi kayak paginya sampai sore aku bekerja di perusahaan pertama. Terus nanti dari sore sampai malam aku bisa ambil pekerjaan kedua supaya bisa mendapatkan lebih banyak uang. Kemudian karena gaji yang aku dapat itu dalam bentuk mata uang luar negeri, maka aku memiliki keuntungan kurs ya teman. Udah aku dapat kurs yang lebih banyak. Terus aku hidup super duper irit, kemudian uang tersebut aku investasikan, semuanya aku gunakan untuk berinvestasi. Nah, tapi kalau misalnya gimana cara aku membangun kekayaan, itu yang bakal aku bahas di video kali ini, yaitu di sini ya teman. Jadi aku kebetulan saat ini aku lagi baru bikin website, kebetulan aku di tempatku bekerja, aku lagi belajar untuk bantuin bikinin website buat perusahaan, maka dari itu aku pikir mungkin ada baiknya aku coba bikin website untuk investor habit juga. Jadi aku sekalian bikinin websitenya di sini ya teman, investorhabit.id. Di sini aku cuman tes aja sih buat iseng buat belajar bikin website. Nah, tapi di website ini aku udah ngejabarin prinsip-prinsip apa aja sih yang aku anut yang membuat aku bisa financial freedom di usia muda ya teman. Di usia sebelum 25 tahun. Tepatnya waktu itu di usia 23 tahun. Nah, di sini aku udah ngelisin semuanya. Jadi semua prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang aku anut ya teman. Sebenarnya prinsip-prinsip ini merupakan prinsip keuangan yang simple banget dan aku pelajari dari berbagai macam buku, berbagai macam sumber, berbagai macam video. Namun, kalau misalnya kamu ngelakuin semua prinsip-prinsip ini atau sebagian besar aja kamu lakuin, paling nggak kamu udah ahead of the game, paling nggak kamu bisa keadaan ekonominya, aku cukup yakin bisa lebih baik dari 90% orang lain ya, teman. Dari 90% populasi manusia. Kalau kamu bisa ngelakuin semua hal berikut ini. Hal-halnya itu simple. Nah, prinsip yang aku lakukan ini ada sekitar hampir 20 ya kayaknya temen. Nah, mungkin nanti kalau misalnya video ini kepanjangan, nanti aku bakal bikinin part 2-nya ya temen. Jadi video ini mungkin bakal dipecah menjadi 2 bagian. Yaudah, kita langsung masuk aja ke poin yang pertama ya temen, yaitu cara kerja uang. Di sini maksudku adalah kita harus mempelajari gimana cara kerja uang, fokus untuk membuat uang bekerja untukmu. Pahami literasi keuangan dan mengapa itu penting. Nah, jadi teman, sebagai permulaan, kita harus mengerti dulu gimana cara kerja uang. Kita harus memahami bahwa uang itu setiap kali kita menerima penghasilan, uang tersebut bukannya harus kita habiskan. Uang tersebut bukannya harus semuanya kita spending. Jadi jangan sampai kita hidupnya dari paycheck to paycheck, di mana kita dapat uang berapa, kita ngeluarin uangnya juga demikian. Kita harus ngerti bahwa untuk bisa membangun kekayaan, kita harus membuat uang itu bekerja untuk menghasilkan uang lagi. Atau kalau misalnya simpelnya, itu yang kita sebut dengan berinvestasi. Di mana dengan kita berinvestasi, artinya kita mengutus uang kita untuk keluar sana dan mencari lebih banyak uang lagi ya teman. Jadi setiap kali kita menerima penghasilan, jangan sampai uang tersebut kita habiskan. Tapi uang tersebut harus ada yang kita sisihkan. Kita sisihkan tujuannya apa? Supaya kita bisa mengumpulkan uang tersebut dan kita pekerjakan supaya menghasilkan lebih banyak lagi. Nah, kenapa literasi keuangan itu penting? Sebenarnya literasi keuangan itu penting banget karena kita nggak bisa memungkiri bahwa semua dunia ini berputar, atau semua hal yang ada di dunia ini itu pasti ada kaitannya dengan uang ya teman. Bahkan semua keputusan yang kita ambil bisa dibilang semuanya pasti ada kaitannya sama uang juga. Itulah kenapa yang namanya literasi keuangan tuh penting banget, dan sebisa mungkin kamu dari semudah mungkin udah mengerti soal literasi keuangan ini. Bahkan teman-teman, untuk mencapai yang namanya financial freedom, kamu juga perlu paham yang namanya literasi keuangan. Nah, jadi buat kamu yang belum paham literasi keuangan, ada baiknya kamu mulai untuk pelajari lebih dalam mengenai literasi keuangan dan juga
semakin kamu paham tentang konsep tersebut, kamu bakal lebih ngerti bahwa uang itu harus dipekerjakan buat kita. Mindsetnya bakal berubah, dimana setiap kali kita menerima uang, kita nggak bakal langsung menghabiskan uang tersebut, tapi uangnya akan kita pekerjaan ya teman. Itulah prinsip dasar dari channel ini, yaitu investor habit, dimana yang aku tanamkan adalah kebiasaan untuk berinvestasi. Nah, konsep yang kedua adalah kamu harus memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Kamu harus pelajari perbedaannya antara aset dan liabilitas, fokus untuk memperbesar aset terlebih dahulu, liabilitas belakangan. Apa yang dimaksud dengan aset atau liabilitas? Aset itu simpelnya adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita. Liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Kita ambil contoh yang paling simpel aja deh, teman. Paling simpel nih, kalau misalnya kamu punya uang 500 juta di tahun ini. Kalau misalnya uang tersebut kamu gunakan untuk membeli properti, 5 tahun lagi, harga properti tersebut udah naik ya teman. Katakan 500 juta, harga propertinya udah menjadi 800 juta atau 900 juta. Jadi kamu mengalami yang namanya kenaikan capital gain atau kenaikan jumlah aset. Asetmu awalnya 500 juta, terus kemudian karena harga properti naik, 5 tahun kemudian mungkin jadi 900 juta. Atau mungkin kalau di daerah yang berkembang, mungkin aset kamu total menjadi 1 miliar. Yang artinya, kekayaan kamu udah tumbuh sebanyak 500 juta tanpa kamu bekerja, dan itu bisa dibilang pasif. Sedangkan konteksnya, kalau misalnya di awal 500 juta itu kamu gunakan untuk membeli mobil, maka 5 tahun lagi harga mobilnya bukannya naik teman-teman, harga mobilnya pasti nurun, karena yang seperti yang kita ketahui, yang namanya mobil itu pasti mengalami yang namanya depresiasi. Mungkin aja harga mobilnya 5 tahun lagi jadi katakan 300 juta. Jadi kalau misal kamu bandingin, bisa beda banget kan. Uang kamu yang semula 500 juta, kalau kamu investasi properti, uangnya jadi 1M. Kalau misal kamu beli liabilitas, beli sesuatu yang nilainya nurun, jadi 300 juta. 1M banding 300 juta. Nah, dari konsep dasar itu aja sebenarnya kamu udah paham kan, bahwa sebenarnya yang harus kita bangun itu di awal adalah aset. Jadi sebisa mungkin gunakan semua uangmu untuk membeli aset ya teman. Aku pribadi juga gitu. Aku selalu menginvestasikan sekitar 80% dari penghasilanku, dan semua uang tersebut aku gunakan untuk membeli aset ya teman. Jadi jarang banget aku membeli yang namanya liabilitas. Bahkan bisa dibilang nggak pernah. Aku pribadi aku kurang suka untuk membeli liabilitas, karena bagi aku yang terpenting adalah membangun aset sebesar mungkin sampai aset tersebut bisa menghasilkan passive income yang cukup ya teman. Baru nanti kalau misal aset tersebut udah cukup besar, bisa menghasilkan passive income yang besar, baru kita boleh membeli yang namanya liabilitas. Nah, tapi di era sekarang ini, aset sama liabilitas mungkin bisa agak berbeda, teman. Bahkan di zaman sekarang ini, barang yang sama itu bisa jadi aset ataupun liabilitas di tangan orang yang berbeda. Katakan aja, kalau misalnya kita punya satu HP nih, katakan HP ini HP yang canggih, katakan iPhone 13 Pro Max. Nah, iPhone 13 Pro Max ini, kalau misalnya dia berada di tangan seseorang yang menggunakan iPhone-nya untuk hal produktif, bisa jadi iPhone tersebut merupakan aset bagi dia, karena iPhone tersebut bisa menghasilkan uang untuk dia. Katakan dia punya bisnis, atau dia punya online shop, atau dia mungkin seorang fotografer yang pakai kamera HP, atau mungkin dia seorang content creator yang membutuhkan HP untuk produksinya. Nah, mungkin HP tersebut bisa menjadi aset buat dia, karena HP tersebut bisa menghasilkan uang buat dia. Tapi kalau misalnya iPhone ini dibeli oleh seseorang yang mungkin sehari-hari nggak gitu butuh HP yang canggih, cuman butuh pakai buat WhatsApp doang, terus juga HP-nya nggak terlalu dipakai, HP-nya juga dibeli dengan menggunakan cicilan, atau cuman buat keperluan gaya hidup, ya HP tersebut bukan yang menjadi aset bagi orang itu, malah bisa menjadi liabilitas. Karena orangnya beli pakai cicilan, akhirnya utang konsumtif jatuhnya, teman. Maka dari itu, aset sama liabilitas ini kamu harus benar-benar pahami, dan sebisa mungkin selagi kita masih muda, bangun aja asetnya, teman. Jadi sebisa mungkin fokus untuk membangun aset. Berikutnya yang ketiga yaitu konsep compound interest. Di sini kamu harus memulai investasi sedini mungkin untuk memanfaatkan compound interest atau efek bunga berbunga. Nah, jadi bahkan Albert Einstein sendiri juga bilang ya, teman, bahwa konsep bunga berbunga itu merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Barang siapa yang mengerti konsep ini akan sangat diuntungkan oleh konsep ini. Barang siapa yang tidak mengerti konsep ini, dia bakal dirugikan oleh konsep compound interest ini. Kenapa demikian? Karena yang namanya compound interest ini, inilah yang membantu seseorang untuk bisa membangun kekayaan, teman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kalau misalnya kita menginvestasikan uang kita itu nggak bertumbuhnya bukan secara linear, teman-teman. Uang kita itu bertumbuh secara eksponensial. Kenapa secara eksponensial? Karena, teman, kita ambil contoh aja ya. Katakan kita punya uang 1 juta rupiah. Kalau misal kita menginvestasikan 1 juta rupiah, di tahun pertama, kalau kita mendapatkan return katakan per tahun 10%. 10% dari 1 juta itu 100 ribu ya, teman. Uang kita, aset kita yang semula 1 juta menjadi 1,1 juta. Katakan kita menginvestasikan semua uang tersebut kembali. Di tahun kedua, saat kita mendapatkan 10%, 10% yang kita dapat bukan 10% dari 1 juta, tapi 10% dari 1,1 juta. Yang artinya bunga yang kita dapat adalah 110 ribu.
Yang artinya total aset kita bertumbuhnya jadi 1.210.000. Dan begitu pula di tahun ketiga, teman-teman. Tahun ketiga, uang yang kita dapat adalah 10% dari 1.210.000, bukan 10% dari 1 juta lagi. Nah, makanya kalau misalnya nanti ditarik grafiknya itu bukan garis lurus seperti ini, tapi grafiknya tuh naiknya seperti ini ya, teman-teman. Yang artinya semakin lama pertumbuhan uang kita itu bakal semakin cepat lagi ya, teman-teman. Nah, konsep inilah yang dipahami oleh Warren Buffett dan digunakan oleh beliau saat beliau masih muda. Beliau udah mulai berinvestasi dari umur 11 tahun ya. Karena udah ngerti konsep compound interest ini, terus uangnya di compound terus sampai akhirnya di usia 90 tahun beliau menjadi salah satu orang terkaya dunia. Dengan kekayaan itu ribuan triliun ya, teman, Warren Buffett. Makanya beliau menjadi panutan bagi banyak investor. Aku pribadi juga ngefans banget sama prinsip yang dianut oleh Warren Buffett ini ya, teman. Makanya aku juga ngefans sama Warren Buffett. Nah, jadi gitu ya, pahami compound interest sedini mungkin. Semakin kamu awal paham, kamu bakal lebih semangat buat mulai investasi, terus kamu juga bakal lebih dini buat mulai investasinya. Dan pada akhirnya nanti return yang kamu hasilkan bakal bisa semakin bagus ya, teman. Dan pertumbuhan asetmu bakal lebih cepat lagi. Berikutnya yang keempat yaitu upgrade ilmu. Aktif untuk terus membaca buku maupun belajar mengenai keuangan dari berbagai sumber. Nah, aku pribadi juga tetap terus aktif dalam melakukan hal ini ya, teman. Aku selalu upgrade ilmu. Setiap hari aku selalu belajar mengenai investasi. Setiap hari aku selalu belajar sesuatu yang baru atau mencari informasi soal keuangan. Terus juga kadang aku nontonin video YouTube yang membahas soal keuangan. Terus juga aku kadang baca buku yang berkaitan dengan keuangan. Aku pribadi udah membaca puluhan buku ya, teman. Tapi salah satu buku yang aku baca di awal itu Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki, terus sama juga Richest Man in Babylon. Aku suka banget konsep itu ya, teman, yang diajarkan oleh Arkat di buku Richest Man in Babylon. Nah, tapi yang namanya upgrade ilmu ini buat zaman sekarang nggak harus dari buku aja ya. Selain dari buku, kamu juga bisa upgrade ilmu sih. Bisa aja kamu nonton YouTube. Sekarang di YouTube aja udah banyak yang bahas gimana cara berinvestasi saham, gimana cara berinvestasi di katakan reksadana atau apapun itu. Bahkan kalau misal kamu ke channel ini, kamu cek di bagian playlist, itu aku udah kategorin berbagai macam platform investasi. Kamu juga bisa pelajari platform-platform investasi tersebut kalau kamu pengen mulai berinvestasi. Atau kamu juga bisa belajar mengenai mindset keuangan ya. Jadi yang namanya upgrade ilmu itu nggak selalu dari buku. Di era sekarang ini kamu bisa menggunakan internet bahkan untuk belajar ya, teman. Yang penting kita ada kemauan untuk terus belajar, karena yang namanya belajar itu merupakan proses seumur hidup. Bahkan kalau boleh jujur, aku pribadi juga bukan lulusan keuangan ya, teman. Aku pribadi juga sebenarnya di kuliah dulu belajarnya mengenai ekspor impor, nggak ada hubungannya sama keuangan. Tapi pada akhirnya bidang ini yang membuat aku lebih tertarik ya, teman. Makanya pada akhirnya aku gencar melakukan yang namanya investasi ini. Dan apakah kita harus berhenti belajar kalau misalnya udah lulus kuliah atau udah selesai sekolah? Jawabannya adalah enggak. Karena belajar itu adalah proses seumur hidup. Siapapun yang berhenti belajar, itu sama aja susah banget bagi dia untuk bisa mencapai kesuksesan ya nanti ya, teman. Karena pada akhirnya orang sukses itu nggak pernah berhenti belajar. Bahkan seperti kasus yang kita ketahui dulu, perusahaan Nokia yang sebesar itu bisa akhirnya bangkrut juga. Itu karena apa? Mungkin karena ada yang namanya kurangnya kemampuan untuk bisa beradaptasi ya, teman. Maka dari itu yang namanya belajar, upgrade ilmu itu tetap harus dilakukan. Apalagi di era sekarang ini, di era digital semuanya berkembang dengan sangat cepat. Persaingan juga semakin ketat. Kalau misal kamu nggak upgrade ilmu, kamu pasti ketinggalan dengan orang-orang lainnya yang selalu mengasah ilmunya. Ilmu apapun itu tetap harus di-upgrade, tetap harus di-compound, setiap hari harus dikembangkan ya, teman. Aku pribadi juga masih terus untuk belajar setiap saat, apalagi mengenai investasi ini. Berikutnya, konsep ini simple banget. Penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Penghasilan wajib lebih besar dari pengeluaran, konsisten berusaha untuk meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengeluaran. Nah, ini adalah konsep basic dari semua personal finance ya, teman. Mau kamu belajar dari manapun, dari mentor manapun, dari guru manapun, dari ilmu kelas manapun, pasti diajarnya penghasilan harus tetap lebih besar daripada pengeluaran. Kalau misal sampai pengeluaran lebih besar atau lebih besar pasak daripada tiang, waduh itu udah gawat banget ya, teman. Nah, jadi konsep di awal adalah penghasilan lebih besar dari pengeluaran, terus selisihnya itu yang kamu investasikan, semakin besar selisihnya maka akan semakin baik. Nah, di sini aku juga tekenin bahwa kamu harus konsisten berusaha untuk meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengeluaran. Jadi ibaratnya ada main offense sama defense ya, teman. Kalau offense itu kita meningkatkan penghasilan, kalau defense itu kita mengurangi pengeluaran. Nah, yang lebih mudah dilakukan adalah mengurangi pengeluaran. Jadi yang aku rutin lakukan di awal itu adalah mengurangi pengeluaran. Aku neken pengeluaranku sampai sekecil mungkin. Cuma kelemahannya adalah mengurangi pengeluaran ini, kamu bakal sampai di satu titik di mana kamu udah nggak bisa neken pengeluaran kamu lagi. Katakan kamu udah teken sampai rendah banget.
kamu udah nggak bisa kurangin lagi, karena pada akhirnya kamu membutuhkan uang itu untuk melangsungkan kehidupan. Nah, maka dari itu sebenarnya yang lebih baik untuk dilakukan adalah meningkatkan penghasilan. Jadi kalau menurut saranku pribadi, lakukan dua-duanya, teman, jangan salah satu. Aku pribadi juga melakukan dua-duanya, cuman yang di awal yang aku gencarin adalah mengurangi pengeluaran, karena hal tersebut adalah hal yang lebih mudah. Kalau meningkatkan penghasilan mungkin lebih sulit, karena kenapa? Karena meningkatkan penghasilan kan kita harus bekerja lebih keras atau bekerja lebih pintar, atau katakan kalau misalnya kita di suatu perusahaan kita harus mendapatkan gaji yang lebih tinggi, kita harus naik pangkat dulu baru bisa meningkatkan penghasilan. Nah, bisa juga nih kalau misalnya kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu jangan hanya bergantung sama penghasilan dari perusahaan tersebut, jangan hanya bergantung dari gaji. Aku pribadi juga demikian ya teman. Selain aku bekerja dan mendapatkan uang dari gajiku di perusahaan luar negeri ini, aku juga menghasilkan uang dari side hustle, dari bisnisku, kemudian dari investasi juga, dari capital gain juga, dari dividen juga, terus dari YouTube juga. Jadi aku memiliki beberapa sumber income ya teman. Aku nggak hanya bergantung dari satu sumber penghasilan. Hal tersebut juga penting karena kalau misal kita punya banyak sumber penghasilan, artinya kita nggak hanya bergantung. Kalau kita bergantung sama satu sumber, itu bahaya banget ya. Kalau misalnya sewaktu-waktu kita kehilangan penghasilan tersebut, kita bisa langsung kacau ya teman. Nah, maka dari itu aku selalu mengencourage kamu untuk memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Kalau kamu udah bekerja di suatu perusahaan, ya ada baiknya kamu bikin side hustle lah, atau kamu mungkin jualan di luar jam pekerjaan utamamu lah, atau kamu buka dropship lah, buka bisnis sampingan lah, atau apapun itu. Bikin channel YouTube juga boleh, terserah kamu ya teman. Disesuaikan sama kesukaan kamu aja dan yang bikin kamu semangat untuk melakukannya. Berikutnya adalah prioritaskan investasi. Sisihkan porsi sebesar mungkin dari penghasilanmu untuk investasi. Prioritaskan investasi ketimbang meningkatkan gaya hidup. Nah, ini merupakan prinsip yang aku sangat anut banget ya teman. Jadi aku adalah tipe orang yang sangat memprioritaskan investasi. Dimana setiap kali aku menerima penghasilan, aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilan tersebut. Dan hal tersebut udah aku lakukan rutin selama beberapa tahun ini. Hasilnya apa? Hasilnya adalah asetku bertumbuh dengan sangat cepat, dimana saat ini asetku sudah bisa membiayai pengeluaranku ya. Bahkan kalau misalnya aku berhenti bekerja pun, penghasilan dari passive incomeku udah cukup untuk menutupi pengeluaranku. Nah, jadi yang aku tekankan di sini adalah kamu harus prioritasin investasi. Jangan sampai kamu di awal-awal kamu utamain membeli gaya hidup, teman-teman. Jadi kalau misalnya masih di awal banget, tujuan kita adalah memperbesar aset dulu. Tujuan kita adalah prioritasin investasi sampai aset kita sampai besar banget nanti, baru aset tersebut menghasilkan passive income, baru dari passive income tersebut boleh kamu gunakan untuk membeli gaya hidup atau apapun. Kalau kamu ngelihat di video aku sebelumnya, kan aku baru nunjukin tuh bahwa aku melakukan yang namanya pembelian besar, yaitu aku membeli HP ya teman. Nah, aku sebenarnya bisa aja membeli HP yang lebih mahal. Aku bisa aja membeli katakan iPhone atau HP apapun yang harganya 20 juta. Tapi aku membeli HP yang seharga 4 juta. Tapi HP tersebut memiliki value senilai HP 8 juta. Kenapa aku melakukan pembelian barang murah atau melakukan pembelian HP hanya 4 juta? Itu tujuannya adalah karena aku mengutamakan yang namanya investasi. Aku nggak menaikkan gaya hidup. Aku bisa aja menaikkan gaya hidup aku. Cuman aku nggak melakukannya karena bagi aku yang menjadi prioritasku adalah investasi. Dimana dalam beberapa tahun ini atau mungkin beberapa tahun ke depan, aku tetap bakal fokus di investasi ya teman. Sampai nanti suatu saat kalau asetnya udah super banyak, baru aset tersebut akan menghasilkan passive income. Passive income-nya baru aku boleh belanjain buat kepentingan gaya hidup. Nah, salah satu prinsip yang diajarin di buku Rich Dad Poor Dad juga adalah untuk kita bisa keluar dari yang namanya rat race, kita jangan menaikkan pengeluaran di saat kita mengalami yang namanya kenaikan penghasilan. Karena kalau kita naikin terus gaya hidup kita naikin terus pengeluaran kita, pada akhirnya uang berapapun nggak akan cukup ya teman. Katakan kita punya gaji 10 juta, gaya hidup kita 10 juta. Nanti pas kita gajinya 20 juta, gaya hidup kita juga 20 juta. Gaji kita 30 juta, gaya hidup kita 30 juta. Pada akhirnya kita nggak ada uang yang bisa kita investasikan. Nah, jadi yang harus kamu lakukan adalah di saat kamu ngalamin kenaikan penghasilan, kamu jangan menaikkan gaya hidup kamu. Katakan kamu punya penghasilan 10 juta, pengeluaran kamu 5 juta. Kamu bisa menginvestasikan sebanyak 5 juta. Di saat nanti penghasilan kamu udah 20 juta, pengeluaran kamu tetap di angka 5 juta, yang artinya kamu bisa menginvestasikan 15 juta. Di saat penghasilan kamu udah 30 juta, pengeluaran kamu tetap di angka 5 juta, sehingga setiap bulan kamu bisa menginvestasikan 25 juta, dan kamu melakukan itu dalam jangka panjang, pada akhirnya nanti aset kamu bisa bertumbuh dengan sangat cepat ya. Nanti kalau misalnya suatu saat aset kamu udah banyak banget, penghasilan kamu udah ratusan juta, barulah boleh kamu naikin dikit-dikit gaya hidupnya. Tapi naikinnya juga jangan ekstrim banget ya teman. Jangan sampai penghasilan ratusan juta tapi pengeluaran juga ratusan juta, ya sama aja bohong dong ya. Karena pada akhirnya it's not about how much you earn, tapi it's about how much you save ya teman. Percuma kamu punya penghasilan gede banget tapi kamu nggak ada uang yang bisa kamu sisihkan. Bahkan teman-teman, faktanya adalah 70% atau berapa angkanya lupa,
70-80% atlet NFL di luar negeri di Amerika Serikat 5 tahun setelah mereka retire itu pada akhirnya mereka jatuh miskin ya teman. Padahal semasa mereka berkarir, semasa mereka jadi atlet NFL, penghasilan mereka tuh gede banget. Tapi kenapa bisa beberapa tahun setelah retire langsung gak ada uangnya? Karena mereka nggak ngerti yang namanya konsep investasi ini, di mana mereka harus membangun aset, membangun passive income supaya pada akhirnya di saat mereka retire nanti passive income tersebut, investasi tersebut, atau bisnis-bisnis mereka, atau properti mereka bisa menghasilkan passive income yang cukup untuk membiayai gaya hidup mereka ya teman. Maka dari itu, hal ini penting banget. Jadi bukan tentang seberapa banyak uang yang kita hasilkan, tapi tentang seberapa banyak yang bisa kita tabung dan bagaimana kita mengelola keuangan tersebut. Itu lebih penting ketimbang berapa banyak yang kita bisa hasilkan ya teman. Namun, kalau misalnya kamu udah bisa nyetak uangnya banyak, terus kamu jago ngelola uang, wah kalau misalnya itu pasti udah cerah banget ya teman. Udah bisa dipastikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan pasti bisa jadi super duper besar ya asetnya kalau misalnya kamu seperti itu. Nah, ini masih ada beberapa poin lagi, masih ada 9 poin lagi. Mungkin nanti aku bakal bahas di video berikutnya di part 2-nya teman, supaya video ini nggak panjangan karena video ini aja udah sekitar belasan menit sepertinya teman. Nah, semoga konsep-konsep yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti aku bakal bikin part berikutnya di hari berikutnya teman. Nah, kalau misalnya kamu punya konsep keuangan yang kamu anut, yang membantu kamu untuk mencapai financial freedom-mu, boleh juga kamu tulis di kolom komentar ya teman, supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan apa yang aku share di sini, ini nggak 100% benar juga, ini adalah menurut pendapat aku pribadi ya teman. Jadi mungkin pendapat kamu bisa berbeda. Kalau misalnya kamu pendapatnya beda, ya feel free aja buat tulis di kolom komentar. Karena ini hanya opini pribadi aku. Dan aku bukanlah seorang konsultan keuangan ya teman. Aku hanya karyawan biasa yang kebetulan seneng banget melakukan yang namanya investasi. Nah, jadi sekian aja video pada kali ini. Nanti aku bakal lanjutin di video berikutnya. Buat teman-teman semua yang sedang menjalani puasa, aku berharap semoga puasanya diberi kelancaran dan bisa menjadi berkah sampai akhir nanti ya teman. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.